senang sekali saudara dalam Serambi Topik kali ini sudah hadir bersama saya Bung Yarmen Dinamika, Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Tentunya kita akan bahas mengenai isu-isu menarik dalam Harian Serambi Indonesia edisi hari ini. Bung Yarmen, informasi apa yang menarik untuk kita bahas pada hari ini, Bung? Ya, setidaknya ada 3 yang hari ini menghiasi halaman 1 Serambi Indonesia. Ya. Topik pertama atau tema pertama adalah headline-nya tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh tertanggal 30 April ya, 30 April kemarin, berlaku per 1 Mei hingga 30 September bulan ini, yakni pemutihan atau penghapusan tunggakan pembayaran PKB, pajak kendaraan bermotor. Ya. Lumrah di Indonesia dan termasuk di Aceh, orang entah karena memang sedang tidak ada duit ketika jatuh tempo harus membayar pajak, atau karena saking sibuknya lupa. Setahun dia terlupa membayar pajak, kan dia akhirnya kena denda gitu. Untuk menghindari denda, dia biasanya diamkan saja pajak kendaraannya gitu. Cuma dia bersembunyi-sembunyi kalau ada razia, dia akan berhenti di tempat-tempat tertentu sehingga tidak tertangkap oleh petugas gitu, atau menghindar ke jalan-jalan sepi. Itu biasa dilakukan oleh orang-orang kita. Katakanlah dia menunggak tahun 2014, 2015 otomatis pajaknya makin besar karena dia menunggak 2 tahun kan. Tahun ketiga, tahun 2016 hal yang sama juga dilakukannya. Orang-orang seperti ini itu di mana-mana ada di Indonesia gitu kan. Atas dasar itu, kalau Presiden melakukan tax amnesty untuk tingkat nasional, di Aceh gubernurnya melakukan tax amnesty juga untuk para penunggak pajak PKB. Namanya tunggakan pajak kendaraan bermotor. Jadi orang-orang yang seperti yang saya ceritakan tadi, menunggak tahun 2014, 2015, 2016, itu akan dihapuskan sama sekali. Dihapuskan sama sekali ya, bukan ada potongan 20%, 20% seperti itu ya? Diputihkan itu berarti posisinya 0, jadi dia kendaraannya itu dianggap seperti kendaraan baru on the road ya, baru keluar dari showroom. Dan kemudian apabila dia melakukan tunggakan tahun 2017, itu yang tidak ditolerir, karena tahun 2017 kan belum berakhir. Tahun pajaknya masih tetap berlaku ya, paling tidak sampai 30 September nanti. Jadi oleh karenanya masa pembayaran pajak untuk 2017 itu ditolerir per 1 Mei bulan ini hingga 30 September nanti gitu. Jadi kalau dibayar setelah itu berarti seperti apa, Bung? Tidak berlaku? Tidak berlaku, karena pajak yang diampuni atau diputihkan tadi itu adalah pajak kendaraan sebelum tahun 2017. Ya kan? Jadi 2014, 15, 16, kalau kita mengalami hal seperti itu, kita beruntung karena akan diputihkan. Ya, negara tidak lagi mengejar-ngejar kita sebagai wajib pajak yang one prestasi atau menghindar dari pembayaran pajak. Nah, tetapi apabila pajaknya 2017 belum lunas, itu wajib dilunasi gitu. Baik, apa kemudian mungkin latar belakang dari pemerintah dalam hal ini gubernur mengambil keputusan seperti ini, Bu? Ya, ini untuk pertama memastikan bahwa wajib pajak yang tadinya udah nggak taat supaya taat kembali gitu. Jadi menggugah kesadaran mereka bahwa negara itu tetap mengharapkan wajib pajak itu membayar pajak kendaraannya. Sebagai konsekuensi dia menggunakan jalan yang jalan itu dibangun juga dengan uang negara kan, uang rakyat gitu. Jadi salah satu sumber pajak itu adalah untuk pembangunan jalan. Uang pajak juga untuk membuat drainase dan macam-macam lah fasilitas publik ya. Jangan sampai dia nikmati fasilitas publik ya, dia melintas di jalan negara setiap hari tapi dia tidak mengeluarkan kontribusi apapun untuk negara. Itu dia. Yang kedua, tujuannya adalah supaya orang-orang yang nunggak pajak itu tidak berketerusan gitu. Jadi dia harus berhenti pada tahun pertama, kedua, ketiga, tahun keempat ini dia dinormalkan kembali penghitungan pajaknya udah nol, kemudian dia harus bayar pajak yang seharusnya pada 2017, otomatis 2018 kita harapkan dia tidak menunggak lagi itu harapan negara gitu, atau dalam ini pemerintah Aceh gitu. Ya, dan juga kita ingatkan seperti itu, Bung, ya, untuk masyarakat Aceh mungkin seperti itu agar segera membayar pajak sebelum 30 September. Ya, manfaatkanlah pemutihan pajak ini yang diberlakukan oleh Gubernur Jaini Abdullah, dan ini sebetulnya bukan
kebijakan pertama di antara gubernur kita. Dulu Pak Abdullah Putih pun pernah melakukannya, Pak Irwandi Yusuf juga pernah. Jadi paling tidak dalam ingatan kita dalam 20 tahun terakhir ini 3 atau 4 kali pemutihan pajak ini pernah dilakukan oleh Gubernur Aceh gitu. Baik, tapi kemudian sedikit menarik Bung, keputusan ini, kebijakan ini kan akan berlaku hingga September seperti itu. Sedangkan September bukankah kemudian sudah beralih pemerintahan? Gubernurnya, iya itu juga yang kita pertanyakan tadi kan. Masa kepemimpinan Pak Jaini Abdullah itu kan 25 Juni tahun 2017, harusnya sebatas itu aja kan. Tetapi saya nggak tahu apa alasannya sehingga diperpanjang sampai bulan September. Kemungkinan sekali karena September itu adalah batas akhir pembayaran pajak kendaraan atau pajak perorangan. Terus kemudian 1 Oktober sudah tidak boleh lagi ada yang seperti itu gitu. Jadi itu mungkin pertimbangannya. Ya, kalau nanti suatu saat misalnya Gubernur Irwandi yang sebagai gubernur terpilih ingin memperpendek masanya, ya mungkin akan dikeluarkan kebijakan baru lagi gitu. Jadi ini kebijakan yang melampaui masa tugas dari Pak Gubernur Jaini. Tapi pasti tidak ada masalah dengan hal ini. Sejauh ini nggak ada masalah. Ya. Baik, adakah informasi lainnya Bu yang juga menarik untuk kita bahas? Ada informasi lain seperti kita tahu bahwa di Aceh khususnya UIN Araniri kan sedang berlangsung dalam 1 minggu ini Pionir, Pekan Ilmiah Olahraga Seni dan Riset gitu ya. Ada 2.600 mahasiswa se-Indonesia yang berada di bawah jajaran perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Agama ikut berpartisipasi meramaikan Pionir yang ke-8 ini. Kalau yang pembukaan tempo hari adalah Menteri Agama, Minggu malam kemarin itu ditutup oleh Menteri Agama juga, tapi diwakilkan langsung kepada Rektor UIN Araniri, Pak Profesor Dr. Farid Wajidi Ibrahim MA. Menjelang penutupan itu diumumkan oleh Ketua Panitia siapa-siapa yang meraih juara umum ya atau juara-juara lainnya. Juara umum ternyata tuan rumah. UIN Araniri meraih juara 1 sekaligus juara umum karena mengumpulkan medali sangat banyak, 6 emas, 3 perak dan 9 perunggu. Di bawahnya di runner up adalah UIN Tulung Agung, sebetulnya 6 emas juga, 3 perak, cuma perunggunya hanya 3. Kita unggul di perunggunya seperti itu, Bu. Ya. Terakhir UIN Syarif Hidayatullah dari Jakarta meraih 2 emas, 6 perak dan 2 perunggu. Gitu dia. Apa arti kemenangan Aceh dalam Pionir ini, Bu, untuk Aceh sendiri? Iya. Ada 2 kemenangan. Pertama, seperti kata Pak Rektor ketika menutup acara itu, kemenangan pertama adalah penyelenggaraan Pionir yang lamanya 1 minggu itu dan melibatkan pesertanya saja sampai 2.600, belum lagi ofisialnya, dosen-dosen dan kemudian pendamping dan bahkan rektornya datang se-Indonesia. Itu kan kerja kolosal ya, besar ya, melibatkan banyak orang ya. Berpeluang betul ada cacat, ada celahnya atau ada kekurangan, tapi alhamdulillah sampai hari terakhir Pionir termasuk akomodasi, transportasi dan logistiknya itu berlangsung dengan aman dan lancar sehingga nggak ada keluhan, nggak ada komplain. Jadi kemenangan pertama itu, kemenangan sebagai tuan rumah tanpa cacat, tanpa celah. Kemenangan kedua adalah karena kita tuan rumah otomatis bisa mengerahkan demikian banyak anggota atau peserta kontingen ya, sehingga sekarang ada jumlahnya 120 orang. Mereka inilah yang meraih banyak sekali kemenangan di berbagai cabang gitu. Karena kita lebih siap seperti itu mungkin, lebih siap dan kemudian lebih ramai, hampir semua cabang kita ikut. Apalagi ada cabang-cabang andal yang katakanlah bukan lomba seperti olahraga, misalnya stand pameran ini kita menang, stand tertentu kita menang. Cukup banyak lah sehingga ketika diakumulasikan perolehan emas kita sangat banyak gitu. Ya, tentunya juga dua informasi tadi yang sudah kita bahas di sini dapat Anda baca secara lengkap dalam Harian Seram Indonesia edisi hari ini seperti itu. Terima kasih Bu Yarman untuk waktunya hari ini. Oke, makasih Nana. Ya, saudara, demikian perbincangan kita dalam Seram Topik, kembali ke studio.